pada siang hari ini. Sungguh tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat sesuatu yang benar Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Engkau Tuhan. Berfirman Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Itu menjadi penuntun dalam hidup kami Tuhan. Khususnya bagi anak-anak-Mu yang pada hari Senin akan menjalani ujian akhir di dalam masa SMA ini Tuhan. Dan pada bulan Mei yang mendatang mereka akan menghadapi ujian untuk masuk dalam perguruan tinggi. Bapa, kami butuh Engkau. Hadir bersama-sama kami Tuhan. Berbicara ya Tuhan. Peluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kekuatan dari-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, biarlah Tuhan Engkau bebas bekerja sepanjang hari ini di dalam ibadah kami Tuhan. Berbicara ya Bapa, kami mempersiapkan hati kami, biarlah menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti maksud firman Tuhan. Di dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya izin buka masker ya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, guru, ibu-ibu, bapak juga sebagai orang tua, dan yang terkasih pastinya anak-anakku di tempat ini. Haleluya. Saya boleh panggil anak-anak ya? Karena anak saya itu satu sudah jadi dokter gigi. Ya, jadi saya pantas menjadi orang tua kalian ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, 57 tahun Tuhan sudah memimpin kehidupan saya, Tuhan memberkati kehidupan saya. Banyak pasti kalau orang bilang asam garamnya gitu ya. Banyak sekali musim-musim yang harus saya jalani bersama-sama dengan orang-orang terdekat saya ya. Menjalani masa-masa dari mulai pendidikan, dari mulai TK, ya dulu belum ada playgroup, tahun angkatan saya ya, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan kemudian menikah, dan kemudian memiliki anak-anak, dan kemudian dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan secara full time. Haleluya. Saya sangat menghargai dan menghormati profesi seorang guru, karena ibu saya seorang guru sampai masa pensiunnya, dan saat ini ibu saya masih melayani Tuhan dan masih mengajar ya anak-anak muda, wanita-wanita muda, lansia di gerejanya. Mama saya usia 85 tahun tapi masih aktif melayani. Memang kalau untuk bepergian jauh harus menggunakan kursi roda, tapi kalau di rumah sehari-hari masih aktif dengan kakinya, masih kuat. Ini pun juga kuat. Kesukaannya nonton televisi adalah Metro TV. TV One. Ya, jadi itulah kalau bicara soal politik, wah beliau lebih jago daripada kami anak-anaknya, karena sehari-hari nonton Metro TV dan juga pasti menonton siaran-siaran rohani keagamaan, dan masih aktif dengan Zoom-nya juga di dalam kegiatan-kegiatan gerejanya. Puji Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, siang hari ini kita bersama-sama berkumpul ada satu tujuannya. Kita mau bersama-sama berdoa mempersiapkan hati kita. Ya. Ada satu di sini anakku mau membantu saya. Nah, setelah itu sudah ditayangkan, tema atau judul firman Tuhan pada siang hari ini yang akan saya sharingkan adalah perjuangan. Katakan sama-sama. Perjuangan. Ini
ini yang usianya masih belasan tahun dengan usianya yang sudah puluhan tahun lebih kuat yang puluhan tahun. Jangan mau kalah. Perjuangan, katakan sama-sama. Perjuangan adalah proses dalam kehidupan kita. Salah satu proses kehidupan yang harus kita jalani. Nggak bisa kita mangkir, nggak bisa kita mundur. Perjuangan harus kita lakukan. Yuk, saya mau ajak satu contoh, satu perjuangan yang luar biasa yang dialami seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Kita mau baca dari Injil Lukas pasal yang ke-30, pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan 46. Injil Lukas pasal ke-22 ayat 39 sampai 46. Judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Oke. Ada yang membawa handphone, ada firman Tuhannya, ada Alkitabnya. Oke, ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu anak-anak yang tidak bisa membuka Alkitabnya. Di Taman Getsemani ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita kasih garis bawah ya, kita stabilo di dalam hati kita kalimat ini. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Tidak jauh ya. Katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalimat yang sama diucapkan oleh Tuhan Yesus 2 kali. Berarti apa? Penting itu, Pak. Penting itu. Betul Bapak, Ibu? 2 kali kalimat yang sama diucapkan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Sebelum masuk lebih lanjut, tadi Kak Nari sudah sebutkan namanya. Nama saya nggak jauh beda dari anak saya. Nama saya Sari. Ya, jadi Sari punya anak Nari. Satu lagi anak saya namanya Elisa. Dan Tuhan percayakan sebuah klinik di Legenda Wisata untuk dikelola. Anak saya 3 tadi, Kak Nari, Kak Tio panggilannya, ya. Lalu yang bungsu namanya Yeskiel atau dipanggil Ides. Kami tinggal di daerah Keranggan Permai. Dulu SMA saya di SMA 34. Ibu tahu ya, di Pondok Labu. Karena rumah orang tua dulu di Cinere. Sekolah saya di SMA 34. Ya kalau orang bilang anak selatan gitu ya. Tapi saya sih ya biasa-biasa aja, B aja ya, jadi anak selatan B aja. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan pimpin kehidupan saya dengan luar biasa. Berbagai macam musim saya lewati bersama dengan Tuhan. Banyak ujiannya, sudah 57 tahun ya. Banyak ujian yang harus saya jalani dan saya lewati. Tetapi bersama dengan Tuhan saya menjadi pemenang. Yang percaya katakan yes. Yes ya. Di zaman ini semuanya serba canggih. Semua orang ingin serba cepat, serba instan. Termasuk kalau makan, maunya makan
yang instan ya. Kalau bikin kopi juga udah ada yang instan, minuman teh sudah ada yang instan, nasi bahkan cari nasi pun sudah ada yang instan, tinggal dipanggang sebentar di dalam microwave sudah jadi nasi sekarang, ya. Nggak perlu masak susah-susah kayak mungkin orang tua kita. Ya. Semua serba instan, semua maunya yang cepat, dan semua juga menjadi lebih canggih. Betul? Betul ya? Semua orang mau punya telepon pintar, smartphone yang canggih. Kadang-kadang kalau orang bilang lebih pintaran handphonenya daripada orang. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang maunya yang canggih, yang oke, yang wah, untuk apa? Gengsi-gengsian. Tapi dipakainya cuma untuk telepon, cuma untuk WA, video call. Padahal sebenarnya banyak fasilitas yang lebih canggih. Ya, tapi itulah manusia. Ya, kemudian ada orang yang mau mobilnya yang bisa ngebut. Contohnya apa yang bisa ngebut kencang mobil? Ferrari. Sultan tanda kutip ya, pakai mobil yang canggih-canggih yang bisa ngebut. Mau dipakai di mana? Dipik. Ya, di Jakarta nggak bisa. Jadi pokoknya gengsinya dikedepankan, ya, gengsinya dikedepankan. Itulah manusia pada dasarnya memang punya keinginan, ya, untuk menunjukkan atau mengedepankan gengsinya, ya, mengedepankan bahwa dia mampu. Untuk apa sih? Nanti kita akan bahas itu ya, lebih lanjut ya. Gaya-gayaan lah, yang penting gaya-gayaan, ya. Nah, saya juga melihat anak-anak muda zaman sekarang juga banyak yang gaya-gayaan. Banyak yang gaya-gayaan. Pokoknya yang penting gue gagah, yang penting gue mewah. Masalah ke belakangnya itu punya siapa, ya udahlah, gitu ya. Nah, bicara mengenai instan tadi, anak-anak pun juga, pelajar-pelajar pun juga banyak yang maunya instan. Pokoknya nilai ujiannya bagus, gak mau susah payah belajar. Pokoknya semua hasilnya bagus, gak mau yang namanya